Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto. Dan sesuai dengan judul videonya, kita akan membahas kenapa ini adalah kesempatan terakhir. Bisa jadi kesempatan terakhir lah untuk teman-teman membeli kripto atau mempersiapkan posisi teman-teman sebelum bull run atau kenaikan market kripto juga. Dan kenapa kita harus bisa take advantage atau mengambil kesempatan di situasi market saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di video ini dilakukan oleh teman-teman sendiri gitu ya. Jadi video ini bersifat hanya entertainment maupun edukasi saja dan berupa sifatnya adalah pendapat pribadi. Oke, pendapat saya. Dan kita akan masuk aja ke dalam update market kripto. Situasi market kripto relatif sangat-sangat sideways, sangat-sangat sentimennya rendah juga. Artinya gak naik, gak turun. Bitcoin sideways aja gitu ya. Sekarang kita berada di level kisaran 26.030 gitu ya. Saya baru aja balik dari Coinfest Asia beberapa hari yang lalu. Jadi kita akan coba update juga. Di sini kita lihat Ethereum juga mengalami penurunan sekitar 0,6% di 1643. Nggak terlalu banyak perubahan ya. Secara 24 jam terakhir apa yang kita bisa lihat, XDC mengalami kenaikan 16%. Lalu kita ada Toncoin, Avalanche, Polkadot, dan beberapa kripto lainnya gitu ya, tapi gak terlalu signifikan sih sebenarnya. Untuk yang mengalami penurunan ada PP, ini yang sempat ada penurunan besar, dikarenakan salah satu foundernya juga bisa dibilang selling mereka punya posisi gitu ya, tapi ini nanti saya mungkin dive detailnya di video lain gitu ya. Lalu ada Sui, ada Wu Network, ada CRV, dan beberapa kripto lainnya ya. Rata-rata sebenarnya sentimen masih low, yang kita bilang sentimen rendah. Market tendensinya lebih banyak yang mengalami penurunan sih untuk altcoin. Lalu kita lihat Fear and Greed kita di area fearful juga, di area 39. Karena dia nggak naik, artinya lack of positive sentiment. Nah, sekarang kita akan bahas tadi, kenapa kesempatan terakhir sih teman-teman. Nah, kalau kita bilang kesempatan terakhir atau mungkin penurunan juga, berarti artinya kita melihat bahwa analisa Bitcoin bisa mengalami penurunan lagi. Nah, jadi di video kali ini kita bahas ya. Yang pertama, ini dari Reg Capital. Reg Capital dia membahas seperti ini. Most frequent occurring Bitcoin drawdown in September. Minus 7%. Jadi memang benar. Kalau ini saya nggak ada grafiknya ya, nanti mungkin next video. Tapi biasanya di bulan September itu relatif Bitcoin itu mengalami penurunan dibandingkan dengan kenaikan. Nah, kalau menurut si Reg Capital sendiri, dia bilang mungkin bisa turun sekitar 7%. Dan a minus 7% atau penurunan 7% dari harga sekarang di kisaran level 26.100, ini bisa membuat Bitcoin turun ke area $24.000. Dan apakah mungkin? Menurut saya pun juga cukup mungkin untuk Bitcoin kembali ke level 24.000 kalau hal seperti ini. Nanti saya akan jabarkan beberapa alasan saya kenapa sih Bitcoin mungkin bisa turun ke area level ini juga 24.000. Hampir mirip sih gitu ya. Target levelnya hampir mirip juga. Lalu kita lihat juga dari Miles Dutcher. Nah, di sini dia bilang, "Congrats on surviving the longest bear market in Bitcoin history." Artinya apa? Artinya selamat untuk kita semua yang bisa dibilang bertahan lah di saat bear market paling lama di sejarah Bitcoin gitu ya. And dia bilang they will still call you lucky next cycle. Ini perbedaan kita saat ini. Teman-teman mungkin nonton video dengan mungkin nanti nonton video 1 tahun lagi pada saat mungkin market mengalami kenaikan. Ini perbedaan besar. Kenapa? Karena di saat bear market di sini kita tetap grinding, kita tetap belajar, kita tetap mungkin ya melakukan, kalau teman-teman yang trading ya belajar trading yang benar, cara bikin risk management, emotional management, money management seperti itu. Jadi pada saat bull market terjadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan di saat-saat seperti ini juga kita sudah mulai mengakumulasi aset-aset mungkin kripto kita. Gitu. Tapi bukan artinya ini adalah untuk teman-teman beli langsung dan lain-lain gitu. Kembali lagi kita disclaimer on ya. Tapi kita bisa lihat memang pada saat di sini ini secara waktunya ya. Ini saya nggak tahu sih sebenarnya ini dia ambil secara waktu timelinenya ini apa. Kenapa dijadikan bear market? Apakah mungkin dikarenakan penurunan harga di sini pada saat terjadi penurunan harga yang besar atau lain hal gitu. Tapi di sini yang make sense adalah penurunan harga mungkin yang cukup besar. Di sini kita bisa lihat pada saat Bitcoin turun di sini kita sudah lebih dari 500 hari gitu ya. Ini sampai tanggal kisaran 2023.
Terakhir kita mungkin kisaran 200 hari ataupun 386 hari. Memang rata-rata Bitcoin bear market atau penurunan yang nggak terlalu mengalami kenaikan ya 1 tahun lah, give or take. Gitu ya, dan ini kita sudah cukup lama sebenarnya karena price Bitcoin ya berada di area ini aja, konsolidasi seperti itu. Jadi kita tetap bertahan di sini. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini yang menarik. Ini ada satu model namanya adalah logarithmic regression resistance. Kalau model seperti ini, harus saya disclaimer lagi untuk teman-teman, ini bukan sesuatu hal yang pasti. Tapi ini lebih karena statistik. Kita lihat juga mungkin secara ya regresi. Ya lebih karena regresi. Regresi itu kan adalah statistik sendiri. Nah, di sini dia kasih jabaran ya beberapa line juga harga, dan menurut saya cukup make sense juga. Nanti kita bahas ya. Nah, the model ini namanya adalah model ini perfectly called both 2021 Bitcoin tops, dua-duanya. Ya, dia menggunakan beberapa layer ya. Yang pertama, ini teman-teman bisa lihat di sini ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 sampai layer 8 sebenarnya, atau layer 7 di sini. Lalu di sini ada grafik Bitcoin ya. Jadi ini harga Bitcoin aja sebenarnya. Lalu dia bikin ada regresinya. Di sini ada logarithmic resistance, support and resistance. Oke. Dan kita bisa lihat, kita langsung lihat aja, nggak usah di sebelumnya deh. Tapi mungkin kita lihat dulu beberapa. Pada saat cycle top sebelumnya 2013 ini kita hit level atas, oke. Lalu 2017 kita juga hit level layer 7-nya dia. Nah, kenapa dia bilang di sini perfectly called atau benar-benar ya perfect? Karena di 2021 regresi ini dia called yang ini, bukan called sih, tapi lebih karena ini menunjukkan benar-benar resistance-nya dia. Nah, untuk saat ini sebenarnya resisten Bitcoin berada di area 112.000 maupun 80.000 untuk yang layer 6. Ya, 2013 ini kita sampai layer 6, 2017 layer 7, 2021 kita sampai layer 7 juga. Nah, jadi kita ada dua harga target, bisa 80.000, bisa 112.000 kalau berdasarkan dengan regression ini gitu. Tapi bukan artinya kita langsung naik. Ini hanya sebuah target atas atau sebuah target resistance untuk kita, mungkin teman-teman yang invest. Karena kita bisa lihat kalau saat ini harga Bitcoin 26.000, tiba-tiba Bitcoin naik kayak tadi, misalnya ke 80.000, itu udah berapa kali lipat? Lebih dari 2 kali lipat, almost 3 kali. Intinya seperti itu. Ya kalau 112.000 lebih lagi gitu ya, itu udah hampir 4 kali. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita masih di area layer supportnya juga, atau bisa dibilang sebenarnya kalau saya suka ngomongnya adalah accumulation zone atau zona-zona akumulasi. Jadi tetap ya, saya lihat tahun 2023 ini lebih ke arah untuk untuk teman-teman yang akumulasi akumulasi sebelum kita mengalami bulan berikutnya aja gitu. Karena kita beli pada saat di area ini, di area hijau ini. Jangan beli nanti Bitcoin udah naik atau di area putih kita baru beli. Nah, itu artinya kita ketinggalan kereta, padahal kita lagi memantau market ya. Next up, nah ini dari Bitcoin Magazine bahwa SEC ruling on BlackRock spot Bitcoin ETF due this week. Artinya adalah deadline untuk SEC adalah di minggu ini untuk spot ETF Bitcoin, dan ini besar ya, apalagi ini dari BlackRock sendiri, BlackRock yang filing. Artinya kalau misalnya ini di approve, menurut saya sebenarnya adalah bullish untuk crypto. Artinya mungkin institutional investor sudah bisa mulai membeli Bitcoin karena sudah ada spot ETF-nya. Nah, namun kalau teman-teman tanya, lalu bagaimana perspektifnya? Menurut saya bagaimana, apakah di approve atau enggak gitu ya. Nah, kita lihat dari sini. Just a few more days atau beberapa hari lagi, the SEC has to respond to 6 different spot. Jadi sebenarnya bukan hanya BlackRock saja, tapi ada 6 lagi gitu ya. Ada BlackRock, Bitwise, Vanek, WisdomTree, Fidelity, and Invesco gitu ya, filings before the weekend ahead. Nah, ini baru kita bahas detail. Nah, kita lihat ya. Ini deadline, teman-teman lihat yang first deadline ini. Ini tanggal 2 September, 1 September, 2 September, 4 September. Ini adalah deadline pertamanya dia. Oke. Overall sih sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini kan hari Minggu, hari Sabtu, weekend gitu ya. Biasanya mereka mungkin bisa announce ya antara hari Sabtu atau hari Jumat sih. Biasanya seperti itu gitu ya di first deadline ini. Jadi kemungkinan besar di tanggal 2 hari Minggu nggak terjadi karena ini deadline, artinya yang terakhir. Jadi mereka bisa announce kapan aja sebenarnya. Bahkan di minggu ini pun atau besok misalnya bisa aja announce. Kita nggak tahu kapan mereka akan announce. Jadi ini bisa menjadi katalis positif maupun
negatifnya juga ya. Mungkin kalau di reject bisa jadi ya cukup negatif ke dalam market overall. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini lebih ke arah bullish news aja sih. Kalau misalnya di approve itu bakal naik banget. Kalau ternyata di reject atau di hold ya itu biasa aja sih. Ya mungkin market dip sedikit gitu ya. Tapi itu normal. Dan kalau teman-teman tanya menurut saya bagaimana? Menurut saya sendiri juga sebenarnya bakal lebih ke arah di hold, bukan di reject. Tapi di hold, ditunggu aja, dipendingkan. Kenapa dipendingkan? Yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa ya di sini masih banyak deadline lagi. Masih ada second deadline, third deadline, atau bahkan final deadline di awal tahun 2024. Jadi kenapa mereka harus terburu-buru, istilah seperti itu, untuk mengambil keputusan. Lalu berikutnya juga, biasanya karena ini kan belum sama sekali di dunia ini belum ada, atau khususnya untuk SEC ya, ETF Bitcoin spot yang di-approve. Artinya pada saat satu aja di-approve, nah kemungkinan besarnya tambah besar. Tapi ini belum, ini masih 0 gitu ya. Jadi kita butuh satunya itu dari 0, dari from 0 to 1 gitu ya. Itu yang harus kita butuhkan. Dan kapan? Ini mungkin menurut saya belum saatnya gitu ya. Tapi ya mungkin nanti di second dan third deadline-nya ini. Karena interest dari ya SEC mungkin yang lainnya masih belum terlalu di market crypto aja sih gitu ya. Jadi mungkin masih shift fokusnya. Nah, kita mungkin bahas teknikal sedikit. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Overall, kalau teman-teman lihat ya, ini secara daily deh. Kita bahas secara daily dulu. Nah, secara daily teman-teman bisa lihat awalnya ini adalah range kita ya. Ini adalah ranging kita di area ini. 30.000 sampai kisaran 28.000. Ya, Bitcoin ranging di sini. Ini cukup lama sih, dari Juni sampai kisaran Agustus. Tapi kita udah bahas di sini. Ini kemungkinan Bitcoin bisa turun lagi, Kita tendensi mungkin market bisa naik, tapi tendensi kita adalah akan turun lagi gitu. Istilah seperti itu. Dan memang terjadi bahwa market mengalami penurunan. Ini kita extend. Karena support kita sudah turun, udah bisa dibilang breakdown. Jadi ini ya sekarang kita berada di range berikutnya, di range bawahnya ya, di area ini. Yang sebelumnya menjadi support di sini, sekarang menjadi resistance. Jadi kalau Bitcoin naik di sini, pasti ini akan dijadikan resistance kisaran level 28.000. Nah, namun yang saya bilang kesempatan terakhirnya itu kapan? Bukan artinya Bitcoin turun seperti ini, wah Bitcoin turun ke 25.000 lalu naik lagi. Nah, ini kesempatan terakhirnya, bukan seperti itu sih. Saya mau bahas lebih ke arah mengenai longer time frame ya. Mungkin kita nggak tahu kapan, bisa lagi minggu ini, minggu depan, 1 bulan depan, atau 2 bulan lagi gitu ya time frame. Tapi seperti itu. Kenapa? Karena saya lihat potensi kalau market seperti ini terus, nggak ada katalis positif untuk mengalami kenaikan gitu ya, dengan keadaan makro juga. Dan kita tahu FOMC itu kalau nggak salah di bulan September sih. Jadi ini yang salah satu yang saya bisa perhatikan. Ini teman-teman bisa lihat nih, ini saya ambil trend line secara weekly ya, secara mingguan. Jadi ini cukup jauh secara time frame. Namun ini saya ambil dari yang namanya COVID ya. Ini penurunan tahun 2020 Maret, boom gitu ya. Lalu saya ambil trend line berikutnya ke area pada saat Januari 2023, Desember di sini. Technically ini adalah bottom market crypto di tahun atau pada saat bear market ini, kisaran 15.000. Nah, ini saya ambil trend line ini aja. Saya tarik. Jadi, kalau menurut saya the key spot atau benar-benar potensi Bitcoin mengalami penurunan ini ya jangan sampai di bawah trend line ini, di trend line warna putih ini. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, mungkin berada di kisaran saat ini ya. Kalau misalnya time frame kita dalam bulan ini atau bulan depan, atau mungkin sampai Oktober, ya mungkin kisaran area level 24.000-an sampai 23 sampai 25 lah. Ini. Di zona-zona ini adalah zona-zona accumulation zone. Nah, technically 23.965 dan 25.346. Nah, ini saya tarik balik lagi ke dalam awal video ini, di mana dia bilang bahwa 24.000 represents the neckline of the inverse head and shoulder. Bisa menjadi supportnya juga. Nah, ini kalau kita tarik garis di sini, ini tuh, ini juga menjadi supportnya. Istilahnya ini adalah inverse head and shoulder ya. Di sini kalau teman-teman nggak kelihatan, saya akan coba gambarkan ya. Mana ya? Nah, ini left shoulder, head, right shoulder gitu ya.
Nah, dia udah breakout istilah seperti itu. Ini mungkin bisa dites kembali ke area ini, ke area kisaran level 24.000. Konsolidasi bentar 24.100-an baru mengalami kenaikan. Ini salah satu skenario yang saya lihat. Dan dip ini pada saat market mengalami penurunan 7% atau mungkin 8%. Jadi area mungkin target mungkin kisaran 6-8% lah kalau menurut saya gitu ya. Dan ini akan menjadi last dip kita untuk market mengalami kenaikan juga. Kenapa? Karena satu hal yang saya bisa pastikan, ini kalau market atau Bitcoin ternyata close di bawah garis warna putih ini kan udah cukup jelas sebenarnya ya. Kenapa cukup jelas? Karena artinya kita udah break trend line besarnya dia, gitu, di area ini. Nah makanya di sini bisa dibilang ini trend line yang harus hold gitu. Dan ini adalah target kita untuk Bitcoin. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan semoga teman-teman mendapatkan gambaran clear picture juga kira-kira bagaimana untuk market crypto ke depannya ya. Sekali lagi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you semua for watching and see you again in the next video. Bye bye.